Halo Kang Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Hari ini saya kedatangan motor Satria FU 150 mengalami kendala. Motornya saat putaran langsam itu kurang stabil. Bisa stabil namun pada saat kondisi dingin dan kondisi panas itu bisa berubah-ubah. Nah, informasi dari pemilik motor mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu terakhir servis itu diservis pada bagian karburatornya. Nah, di sini informasi tambahan pula dari pemilik motor, untuk bagian kompresi sempat loss atau sempat hilang. Nah, dari indikasi ini langsung saja saya lakukan pembongkaran di bagian klep dan saya lakukan pengecekan di bagian setelan atau SIM klepnya. Nah, dari pengecekan tersebut saya sudah mendapatkan data awal Kang Bro untuk kondisi setelan klep sebelum dan sesudahnya. Nanti harus ada perbedaan. Selain dari klep yang mengalami kebocoran, tadi sudah sempat saya lakukan pengecekan di bagian klep in mengalami kebocoran. Untuk klep X aman. Kemudian untuk SIM klep di bagian klep in dan X itu terlalu rapat. Nah, oke Kang Bro, untuk data awal dari SIM klepnya ini sudah saya catat ya. Untuk bagian klep in ini berada di ukuran 0,10. Kemudian untuk klep X itu di ukuran 0,13. Nah, untuk kondisi setelan klep semacam ini memang untuk mesin saat menyala itu halus sekali, akan tetapi terjadi ngempos Kang Bro, terutama ini untuk bagian setelan dari klep X nya ya, klep buang ini terlalu rapat. Nah, nanti saat setelah kita selesai melakukan penyekiran klep, nah ini untuk setelan yang akan kita setting. Untuk klep in ini kita usahakan di 0,15. Nah, sedangkan untuk klep X kita setel atau kita setting di ukuran 0,20. Sebenarnya untuk klep in 0,15 sampai 0,18 itu masih cukup halus Kang Bro. Namun untuk meminimalisir dari kemungkinan terjadi kebocoran saat kondisi mesin panas, maka kita setting di 0,15 untuk klep in, kemudian untuk klep X nya di 0,20. Oke ya, untuk kondisi sudah saya bongkar semua, sudah saya lakukan pengecekan bagian noken as dan ramplet atau templar tutup dari noken asnya itu kondisinya masih bagus, masih mulus. Padahal ini untuk motornya rakitan tahun 2000 berapa Mas? 2007 ya? 2007. Nah, ini untuk piston juga masih standar Kang Bro. Nah, makanya dari beberapa video terkait dengan Satria FU yang pernah saya buat Kang Bro, rata-rata itu durability pemakaiannya itu cukup awet, di atas 10 tahun baru melakukan penggantian piston. Nah, ini 2007 sampai 2023 masih standar original bawaan motor. Berapa tahun kalau dihitung? 16 tahun. Nah, 16 tahun Kang Bro, luar biasa sekali ya. Kondisinya masih standar, untuk bagian noken juga masih utuh standar. Nah, ini rencana nanti setelah selesai proses ear klep, setel klep, kemudian kita akan setting karburator. Karena untuk Masnya mengeluh saat kondisi panas itu terasa sekali drop untuk tenaga. Kemudian untuk mesin juga teriaknya itu berat Kang Bro. Nah, untuk Satria FU khususnya untuk motor DOHC ya, double noken dan juga double klep, untuk saya sendiri saat terkendala di bagian setting karbunya susah, maka wajib hukumnya buat saya Kang Bro untuk mengecek, setidaknya mengecek bagian SIM klep. Kadang dari 4 klep, 2 klep in, 2 klep X itu terjadi perbedaan antara settingan kanan dan kirinya. Nah, saat terjadi perbedaan settingan SIM klepnya, maka juga akan terjadi atau terganggu saat setting karbu Kang Bro. Apalagi terjadi kebocoran di bagian klepnya sendiri. Oke ya, seperti itu.
Nah, untuk proses gear clap dan juga penyetelan SIM clap nanti mungkin akan saya videokan untuk bagian penyetelan SIM clapnya. Akan tetapi untuk bagian gear clap, karena di beberapa video sebelumnya sudah pernah saya videokan ya untuk cara gear clap untuk Satria FU. Jadi mungkin saya skip, mungkin akan saya tunjukkan nanti saat proses penyetelan atau mengatur ketebalan dari SIM clapnya setelah selesai proses gear clap. Oke ya, selanjutnya saya akan kerjakan dulu, nanti dilanjutkan lagi. Oke Kang Bro, ini untuk kondisi awal dari klep ya. Ini belum saya bongkar Kang Bro. Seperti ini sudah saya bersihkan untuk kerak-keraknya. Kita tinggal melepas, kemudian kita lakukan proses sekir. Oke ya, terlihat untuk bagian dudukan noken masih mulus seperti ini Kang Bro. Ini perawatannya mantap. Sampean dari mana Mas? Ambal. Dari Ambal. Ambal itu masih Kebumen ya? Masih dalam kota Kang Bro, namun sudah berbeda kecamatan. Oke Kang Bro, untuk proses pengerjaan sekir clap ini saya percepat saja untuk videonya. Ini nanti untuk sekir clap setelah selesai akan kita lanjutkan lagi untuk proses setting SIM clapnya Kang Bro. Dan ini selanjutnya kita lakukan proses setting SIM clap Kang Bro. Dari data awal untuk in itu 0,10 kita akan buat menjadi 0,15, kemudian untuk X nya dari awal 0,13 kita bikin menjadi 0,20 atau masih di bawah 0,25. Jadi biar saat kondisi panas untuk posisi klep X tidak terjadi ngempos. Untuk awal ukuran 0,13 pada saat panas terjadi ngempos. Informasi dari pemilik motor mengatakan bahwa saat kondisi panas tenaga sangat terasa sekali drop dan terkadang sampai loss kompresi sudah terjadi sampai 2 kali Kang Bro. Nah ini nanti kita upayakan supaya tidak terjadi lagi loss kompresi. Kita setting untuk SIM clapnya untuk in di 0,15 dan untuk yang X nanti di ukuran 0,20 mm. Oke Kang Bro, ini sampai petang ya, sampai maghrib sudah saya rakit semua. Untuk posisi sekir klep, setting karbu sudah tes jalan juga tadi. Untuk langsam bisa di kisaran 1500 rpm 1,5 untuk angka di odometer atau speedometer dari taksometernya. Sudah dites jalan tadi, akselerasi lumayan enak, start hidup awal juga enak, dan kita coba untuk raungan mesin. Posisi turun gas cepat dan tetap stabil. Oke ya, cukup sampai di sini dulu untuk perbaikan Satria FU mengalami drop di RPM menengah ke atas. Wes pas. Tuh ini sampai malam hari ini ya. Kecilin dikit Mas. Seneng gue. Besok kalau pagi hari di start susah apa enggak coba? Kalau susah ngabarin lah. Kapan-kapan kalau sempet nyeting lagi karbunya. Ya. Oke Bro, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe, saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Oke Mas, terima kasih ya, nanti hati-hati di jalan. Oke.